Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maria Febriana Olin dari tingkat 1 reguler D, Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang shock hipovolemik dan dehidrasi. Video yang saya buat ini merupakan tugas dari patofisiologi. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya menjelaskan materinya. Shock hipovolemik dan dehidrasi. Shock hipovolemik adalah gawat darurat yang disebabkan oleh hilangnya darah dan cairan tubuh dalam jumlah yang besar sehingga jantung tidak dapat memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Shock hipovolemik harus segera ditangani untuk mencegah kerusakan organ dan jaringan. Shock hipovolemik seringkali disebabkan oleh pendarahan dan dehidrasi berat. Shock hipovolemik akan ditandai dengan penurunan tekanan darah, penurunan suhu tubuh, dan denyut nadi yang cepat tetapi lemah. Baik, yang pertama yaitu penyebab shock hipovolemik. Shock hipovolemik terjadi ketika tubuh kehilangan banyak darah atau cairan. Selain karena pendarahan, jumlah darah yang bersirkulasi di dalam tubuh juga dapat berkurang ketika seorang kehilangan terlalu banyak cairan tubuh. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan pendarahan dan memicu terjadinya shock hipovolemik yaitu: yang pertama, luka robek yang luas, patah tulang. Yang ketiga, robek atau pecahnya aneurisma aorta. Yang keempat, pecahnya atau rupturnya ektopik. Yang kelima, solusio plasenta. Yang keenam, cedera yang merusak organ seperti hati, limpa, atau ginjal. Yang ketujuh, pendarahan. Selain akibat pendarahan, shock hipovolemik juga bisa terjadi akibat dehidrasi berat yang rentan terjadi pada kondisi berikut. Yang pertama, diare yang terus-menerus. Yang kedua, muntah yang terus-menerus. Yang ketiga, luka bakar yang luas. Dan yang terakhir, keringat yang berlebihan. Yang kedua adalah faktor risiko shock hipovolemik. Shock hipovolemik berisiko terjadi pada seorang yang memiliki penyakit yang meningkatkan risiko terjadinya pendarahan. Beberapa penyakit dan kondisi yang bisa meningkatkan risiko ini adalah penyakit jantung dan pembuluh darah seperti aneurisma aorta dan gangguan pada saluran pencernaan seperti tukak lambung dan ulkus duodenum. Selain itu, cedera yang dialami seseorang seperti saat mengalami kecelakaan mobil atau motor, jatuh dari ketinggian, tertusuk benda tajam, juga beresiko menimbulkan pendarahan yang bisa memicu terjadinya shock hipovolemik. Yang ketiga, gejala shock hipovolemik. Saat mengalami shock hipovolemik, jantung tidak mampu memompa darah dalam jumlah yang cukup ke seluruh tubuh. Akibatnya akan muncul sejumlah keluhan gejala, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lemas. Yang kedua, turunnya tekanan darah atau hipotensi. Yang ketiga, akral atau ujung jari tangan atau telapak kaki dingin. Yang keempat, denyut nadi cepat menurun, napas cepat, jantung berdebar-debar, jarang buang air kecil atau tidak buang air kecil sama sekali, turunnya suhu tubuh, pucat, cemas, bingung atau gelisah, dan turunnya kesadaran hingga pingsan. Yang keempat, diagnosis shock hipovolemik. Gejala shock hipovolemik bisa bervariasi. Jika pasien datang dengan tingkat kesadaran yang turun atau kehilangan kesadaran, akan dilakukan pemeriksaan yang meliputi ada tidaknya halangan di saluran pernapasan, frekuensi napas, tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh. Beberapa jenis tes yang dilakukan adalah: yang pertama, tes darah lengkap untuk memastikan jumlah darah yang berkurang. Yang kedua, tes kimia darah untuk memeriksa fungsi ginjal dan otot jantung. Yang ketiga, endoskopi untuk memeriksa saluran pencernaan dan memastikan ada tidaknya pendarahan yang bersumber dari saluran pencernaan. Yang keempat, pemindaian dengan foto rongseng, USG, CT scan untuk memastikan bila terjadi pendarahan pada area yang dicurigai. Baik, yang kelima, pengobatan shock hipovolemik. Shock hipovolemik merupakan kondisi gawat darurat. Salah satu penyebab shock hipovolemik adalah pendarahan akibat cedera. Jika Anda menemukan atau berada di sekitar orang yang mengalami pendarahan akibat cedera, segera hubungi ambulans atau minta bantuan orang sekitar untuk menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Baik, yang keenam, komplikasi shock hipovolemik.
Kurangnya darah dan cairan dalam tubuh akibat shock hipovolemik dapat menyebabkan komplikasi berikut. Yang pertama, kerusakan organ seperti ginjal dan otak. Yang kedua, gangrene pada lengan tungkai. Dan yang ketiga, serangan jantung. Yang ketujuh, pencegahan shock hipovolemik. Shock hipovolemik dapat dicegah bila hal yang menyebabkan pendarahan parah atau berkurangnya cairan tubuh secara drastis segera ditangani. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya shock hipovolemik. Yang pertama, gunakan helm atau sabuk pengaman, alat-alat keselamatan lainnya saat berkendara atau melakukan aktivitas yang berisiko yang menimbulkan cedera. Yang kedua, segera bawa korban yang mengalami cedera ke IGD. Yang ketiga, periksakan diri ke dokter jika mengalami gangguan pada sistem pencernaan seperti diare, sakit MAG, atau BAB berdarah. Yang keempat, jaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang kelima, cukupkan kebutuhan cairan tubuh guna mencegah dehidrasi akibat muntah dan diare. B. Dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan dibandingkan dengan jumlah cairan yang masuk. Jika tidak mendapatkan cukup banyak cairan, tubuh tidak bisa berfungsi dengan normal dan dapat memicu berbagai komplikasi. Dehidrasi bisa dialami oleh siapa saja, dari bayi hingga orang dewasa. Penyebab utama dehidrasi pada bayi dan anak-anak adalah diare serta muntah. Sedangkan penyebab utama dehidrasi pada orang dewasa adalah menderita penyakit dan mengkonsumsi obat tertentu. Cairan juga bisa terjadi ketika seorang kurang mengkonsumsi cairan di tengah cuaca yang panas dan terlalu lama berolahraga. Beberapa data WHO tahun 2017, ada sekitar 1,7 miliar kasus diare di seluruh dunia yang menewaskan setidaknya 500.000 balita. Salah satu komplikasi diare adalah dehidrasi yang menjadi komplikasi dengan jumlah kematian tertinggi. Oleh karena itu, dehidrasi perlu diatasi dengan cara yang tepat. Kita lihat yang pertama, tanda dan gejala dehidrasi. Penyebab utama dehidrasi adalah tubuh kehilangan banyak cairan atau tidak mendapat cukup cairan. Kondisi kekurangan cairan bisa disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, diare dan muntah. Yang kedua, keringat berlebihan. Yang ketiga, peningkatan intensitas buang air kecil. Dan yang terakhir, luka bakar. Yang kedua, faktor risiko dehidrasi. Beberapa faktor risiko yang dapat memicu dehidrasi yaitu yang pertama, bayi dan anak-anak, karena bayi dan anak-anak rentan mengalami diare. Yang kedua, orang tua, karena sering bertambahnya usia, cadangan cairan tubuh menjadi kecil. Yang ketiga, menderita penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit ginjal. Yang keempat, seseorang yang banyak beraktivitas di luar ruangan saat cuaca panas dan lembab, resiko dehidrasi dan penyakit panas meningkat. Yang ketiga, diagnosis dehidrasi. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Yang kedua, tes darah. Dan yang ketiga, urinalisis. Yang keempat, cara mengatasi dehidrasi. Ada beberapa cara untuk mengatasi dehidrasi, yaitu yang pertama, konsumsi cairan bening. Yang kedua, konsumsi obat untuk mengatasi penyebab dehidrasi. Yang ketiga, buat larutan oralit. Dan yang terakhir, pemberian cairan melalui infus. Yang kelima, komplikasi dehidrasi. Beberapa komplikasi yang bisa dipicu oleh dehidrasi yaitu yang pertama, volume darah rendah. Hal ini memicu terjadinya tekanan darah dan jumlah oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh. Jika dibiarkan, hal ini bisa memicu kematian. Yang kedua, kejang karena ketidakseimbangan elektrolit. Yang ketiga, penyakit ginjal seperti batu ginjal, infeksi saluran kemih, dan gagal ginjal. Yang keempat, cedera akibat panas mulai dari kram panas dan heat stroke. Yang keenam, cara mengatasi dehidrasi. Yang pertama, mencukupi kebutuhan cairan, misalnya mengkonsumsi 1,5 sampai 1,9 air putih per hari. Mencukupi kebutuhan konsumsi buah dan sayur karena mengandung banyak air serta vitamin. Yang ketiga, jangan
Menunggu sampai Anda merasa haus untuk minum, pastikan Anda mendapatkan asupan cairan sepanjang hari. Yang keempat, pakai pelindung diri seperti topi dan payung saat melakukan aktivitas di luar ruangan dengan cuaca panas. Kenakan pakaian yang tipis dan cerah saat cuaca panas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.